Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Di hari Jumat ini, Bu Indah akan menyajikan video yang akan membahas tentang pencacahan. Literatur yang Bu Indah gunakan yaitu dari PDF ini nih, PDF dengan judul peluang.pdf. Ini adalah PDF yang Ibu share di Google Classroom ya, jadi kalian juga bisa download di bagian materi. Ya, jadi ini merupakan sumber belajar PLPG. Kalau nanya PLPG itu apa? PLPG itu ya simpelnya kayak pelatihan guru gitu ya, pelatihan guru untuk matematika, terus ini adalah bahan ajarnya ya. Dan Indah lihat di sini bahasanya juga sederhana dan insya Allah bisa kalian pahami. Cuma biar lebih afdol ya, kayaknya tuh nggak lengkap kalau enggak Bu Indah jelasin ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Nah, di sini yang khususannya itu kita belajar kaidah pencacahan dulu ya. Ini mungkin untuk 11 AK pernah Bu Indah jelaskan ya. Cuma untuk 11 PS meskipun kalian baru gitu ya, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Tetap kita belajar bersama di sini. Di sini ada yaitu kaidah pencacahan. Jadi simpelnya di sini adalah aturan perkalian ya, atau nama lainnya seperti itu. Nah, di sini yang lebih Bu Indah tekankan sih di aturan perkalian karena itu lebih sering keluar di SKL. Tapi nggak apa-apa, kita lihat juga di aturan penjumlahan. Ya, oke, kita lihat kalau di sini aturan penjumlahan, jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B benda pada anggota himpunan kedua. Jika tidak beririsan maka anggotanya A tambah B. Iyalah ya, itu kan hal simple ya nggak sih? Kita lihat contoh dua aja nih karena SMK. Ibu Alia seorang guru SMK mengajar di 12 akuntansi yang jumlahnya 40 dan 12 penjualan yang jumlahnya 42 ya. Lalu 12 bisnis 45. Maka yang diajar ya udah tinggal jumlahin. Sesederhana itu. B. Aturan perkalian. Nah, ini adalah aturan yang diperinci menjadi dua ya, namun keduanya saling melengkapi dan memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian ya, menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat. Kita lihat contoh. Sebuah dadu dan sebuah logam melingkar secara bersamaan. Ini kan ada dua kejadian ya, tapi mau dijadiin satu. Berapa hasil yang berlainan dapat terjadi? Nah, ya lihat di sini. Dadu itu kan dia angka 1 2 3 4 5 6 ya, ini. Terus kalau uang ya, kita lihat di situ dia bisa G, bisa A. Nah, ini hasilnya kenapa G1, G2 dan seterusnya. Ini dipasang-pasangin. G ke 1 ya. Terus G kedua, G ketiga dan seterusnya. Nah, hasil yang memungkinkan itu bisa dilihat semua. Lihat KG1 itu menunjukkan ya gambar dan dadu yang menunjukkan angka 1. Lalu ada berapa banyak? Ditotalin deh. Ya, ini kalian totalin semua ada 12. Ada 12. Oke. Lalu misalkan pengisian tempat yang tersedia. Ya, kita langsung lihat contohnya. Alia memiliki 5 baju dan 3 celana. Ya, di bagian ini Alia memiliki 5 baju dan 3 celana. Berapa banyak cara Alia memakai baju dan celana? Ya udah, itu tinggal dipasang-pasangkan saja ya. Sederhananya di sini bisa dibuat tabel ya, yang bisa kalian lihat di sini. Tabel ini ya. Tapi bisa juga langsung kan pakai cara yang perkalian ini. Nah, sesimpel. Kita lanjut ke contoh 2. Salman punya 5 baju, 3 celana, 2 sepatu, 4 topi. Tentukan berapa cara Salma dapat memakainya. Di sini kalian bisa membuat dengan 4 kotak ya. Kayak di bawah ini baju 5 cara dikotakin, celana begitu. Ya, sepatu juga begitu dan topi. Lalu nanti di sini dikalikan. Nah, boleh nanti kalian langsung mengalikan. Kita lanjut ke contoh 3.
Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun? A. Tanpa pengulangan, B. Boleh pengulangan. Kalau tanpa pengulangan itu berarti angka yang udah muncul nggak boleh dimunculin lagi gitu ya. Terus lihat di sini karena ribuan, lihat di sini ada 4 kotak disediakan. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi di sini kenapa kotaknya 4? Ya, kalian harus lihat ribuan, misalkan 1000. Itu kan berarti 1000. Ada 4 angka kan yang menyusun angka 1000. Nah, makanya di situ ada 4 kotak. Yang mana nanti ada yang menempati sebagai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita mulai. Lalu di sini angka 0 tidak mungkin ya, tidak mungkin menempati urutan pertama. Iya, karena misalkan ribuan itu kan dimulai dari 1000, depannya pasti 1. Lalu lanjut 2000-an sekian, depannya pasti angka 2. 3000-an sekian, pasti depannya angka 3, dan seterusnya. Nggak mungkin dong depannya 0, 1, 0, 0. Ya nggak? Kalau 0, 1, 0, 0, 100 jadinya. Kan nggak mungkin ribuan. Paham? Kalau ada yang masih nggak paham, boleh bertanya berikutnya ya. Lalu berikutnya di sini jelas diisikan 6 ya. Kok 6? Iya, karena kan tadi yang boleh cuma angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Total ada 6 kan? Maka diisinya 6. Lalu ratusan. Kok 6 lagi, Bu? Nah, kalian lihat dari stok angka yang disediakan. Stok angka yang disediakan ini ada berapa banyak? Nah, dari 0 sampai 6. Hitung ada berapa banyak? Ada 7, bukan ada 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 kan? Nah, terus kenapa yang di sini jadinya 6? Nah, 7 itu ceritanya udah dipakai 1 buat ngisi kotak yang pertama nih. Berarti kan udah berkurang 1 jadi 6. Ya. Kenapa dikurang? Karena kan nggak boleh berulang. Kayak tadi di depan Bu Indah bilang, nggak boleh berulang. Itu berarti kalau 1 udah kepake nggak boleh dipakai lagi. Jadi berkurang 1. Di sini berkurang 1 jadi 5, di sini berkurang 1 jadi 4 deh. Lalu tinggal dikalikan deh. Nah ya, kalikan, selesai. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini boleh pengulangan. Boleh pengulangan itu berarti kalau satu angka udah dipakai, boleh dipakai lagi. Ribuan di sini jelas hanya 6 angka itu yang boleh di situ gitu loh. Si angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Total ada 6. Ya, jadi di sini nggak boleh ada angka 0 di posisi pertama. Jadi totalnya 6. Lalu ratusan, kenapa di sini ada 7? Kan kalau udah kepake boleh dipakai lagi. Makanya di sini 7. Puluhan juga demikian 7, satuan juga demikian 7. Tinggal kalikan deh. Selesai. Kita ke contoh 4. Contoh 4 ini ada tambahan bilangan ganjil. Nah ya, bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, sorry. Yang pertama tidak berulang. Tidak berulang ya. Di sini kenapa 4? Karena pertama kita fokus di sini. Nah, kenapa fokus di satuan? Karena di sini bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu cirinya ada di ujung. Ya, di ujung itu harus angka ganjil. Angka ganjil yang tersedia itu adalah ya dari ini semua itu kan angka 1, 3, 5. Nih. Bilangan yang disusun adalah bilangan ganjil. Maka kotak satuan alias yang di ujung dapat diisi dengan angka 1, 3, 5. Karena itu yang ganjil, makanya di sini diisinya 3. Terus kenapa di sini 4? Nah, kita lihat stok angka. Stok angka 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya ada 5. Udah kepake 1 stoknya di satuan tadi kan pertama. Dikurangi. Berarti tinggal 4. Dikurangin lagi. Berarti tinggal 3. Kenapa dikurangi? Karena yang A angka tidak berulang. Paham ya? Berikutnya nanti tinggal dikalikan aja deh. 4 kali 3 kali 3 kali 4 kali 3 kali 3. Hasilnya 36. Ya, ini perkaliannya. Lalu berikutnya angka boleh berulang.
Nah, ketika angka boleh berulang ini, fokusnya sama kita di ujung. Satuannya di sini 3 masih sama ya, karena ganjil berarti angka ujung hanya boleh angka 1, 3 atau 5. Letusannya ada berapa? Nah, di sini ada 5. Ya, kan boleh keulang. Berarti yang udah kepilih boleh diulang lagi. Total stok ada 5 angka. Lalu puluhan juga ada 5, boleh dipilih kembali. Nanti ujungnya tinggal dikalikan. 5 kali 5 kali 3, jawabannya 75 bilangan. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum.